Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kula-kula berataan batamuan pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kayak biasa kula kita menemui Bu Hanpian di Ahad Kamarian ini dari jam 5 sampai kena tuntung Lidialah. Tentunya dengan membawakan ada beberapa informasi nang terjadi selawas semingguan atau belakangan ini Lidialah. Nah, hendak kita sampaikan gasan kula seberataan. Buju benar. Nah, kayak rajin jua nih Habar Banua ini edisi Habar nang bebahasa Banjar. Kula-kula berataan dengan tagline-nya tuh tadi, jangan supan bebahasa Banjar. Habis itu juga nang kayak rajin Habar Banua kena kita mengundang narasumber dan di mana hari ini kena kita membahas soal apa Garanjar. Nah, kita hari ini membahas tentang seniman seni yang berhubungan lawan budaya Banjar kulai. Itu ada Sinoman Hadrah. Nah, mungkin gasan kula nang suah mendengar soal Sinoman Hadrah yang biasanya mungkin menganggap Sinoman Hadrah ini tentang penyambutan tamu aja, gasan pengantenan aja. Nah, hari ini kita kupas tuntas seberataan lawan seorang seniman Sinoman Hadrah kaina di dialog santai kita Lidialah. Buju benar. Jadi nang kayak pegarang fungsinya nih apa, dipakai gasan apa, kayak pak sejarahnya jualah iki. Nah, gasan kula nang penasaran lawan informasi atau dialog kita pada hari ini, tetap lawan buhan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kalau berataan bebulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kalau seberataan nang kayak rajin sebelum kena kita bepandiran soal Hadrah nih lah, Sinoman Hadrah, kita menyampaikan dulu habar nang panambayan. Ini habar nang panambayan soal titik panas kajar. Bujur, ini kan kita sudah masuk ke musim nang lumayan panas Lidialah. Pina memberangat panasnya ya kalau humap benar. Nah, jadi ini ada habar dari Kabupaten Tapin Kulala. Jadi selawas beberapa hari terakhir ini habarnya titik panas di Kabupaten Tapin tuh sasain meningkat kulai. Inggi. Jadi habarnya lah per tanggal 16 Juni tahun 2026 kulala. Jadi titik panas di Kabupaten Tapin ini paling banyak ujar di Kalimantan Selatan. Jadi nang kayak apa habarnya kulala? Kita iti bersamaan gasan Bu Hanpian seberataan. Matan 2 walas kecamatan nang ada di Kabupaten Tapin. 4 kecamatan di antaranya baisi titik panas. Bahkan selawas beberapa hari terakhir, titik panas di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan. Pada tanggal 15 Juni 2026 ada 1 titik panas, tanggal 16 Juni meningkat menjadi 24 titik, dan paling banyak di Kalimantan Selatan. Titik panas yang paling banyak di Kecamatan Tapin Selatan sebanyak 12 titik, Kecamatan Lok Paikat 10 titik, Kecamatan Salambabari 1 titik, dan Kecamatan Bungur 1 titik. Pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tapin mencoba melakukan pemeriksaan ke titik panas. Wan menemukan sumber titik panas berasal matan kawasan pertambangan. Kabid Kadaruratan Wan Logistik BPBD Tapin Murdiansyah mengatakan, wayah ini ada 24 titik panas di Kabupaten Tapin yang ada di 4 kecamatan. BPBD Kabupaten Tapin mahimbau, kalawan pihak perusahaan supaya lakas melakukan penanganan terhadap sumber api, warga dikhawatirkan membakar wilayah nang lebih luas. Nah, kalau tadi kita lihat kabar soal titik panas di Kabupaten Tapin, sebujur kita lagi masuk di musim kemarau mungkin Lidialah. Jadi mudah-mudahan gasan kula khususnya yang ada di Kabupaten Tapin bisa mencegah atau minimal waspada dulu dengan menyiapkan diri gasan menghadapi musim kemarau Lidialah. Benar, nang kayak pembahasan yang kita minggu tadi, kayak apa caranya kita menyetok banyu, menghemat banyu, jangan sampai hitungannya titik panas ini menyebar dan hitungannya jadi kebakaran hutan dan lahan. Bujur, benar. Jadi kita balik pulang ke habar nang kedua, kulala. Jadi habarnya ini soal kelompok haji. Nah, jadi sampai ke kelompok tarbang yang ke-8 kulalah ini sebanyak 585 jamaah haji dari kota Banjarmasin ini alhamdulillah sudah sampai di Banua. Nah, alhamdulillah kulalah. Jadi habarnya juga tercatat kedidak nang meninggal atau garing buhan jamaahnya Lidialah. Sehat seberataan sampai ke Benua. Kayak apa habar selengkapnya ini dia gasan kula seberataan. Matan 2 Kalumpuk Tarbang Jamaah Haji Kota Banjarmasin tercatat 585 jamaah haji Matan Banjarmasin yang sampai di Banua.
Kepala Kantor Kementerian Haji Wan Umroh Tipe A, Kota Banjarmasin, Ahmad Sya'rani, pas penyambutan jemaah haji Kota Banjarmasin Kelompok Tarbang 8 mengatakan, jemaah haji Matan Banjarmasin sabarataan dinyatakan sihat, tak catat kadada nang meninggal dunia atau wagaring. Pengalaman luar wan balain salawan menunaikan ibadah haji tahun ini dirasaakan jamaah. Kiai Haji Bahrul Ilmi Wan Haji Muhammad Irham Fathul Arifin nang tergabung di Kelompok Tarbang 8 mengatakan pelayanan, fasilitas, transportasi sampai makan minum jamaah sabarataan talayani dengan baik wan taratur salawas di Tanah Suci. Matan total 720 jamaah Matan Kota Banjarmasin, tak sisa 135 jamaah haji nang dijadwalakan pacang bulik ke Indonesia di 4 kelompok tarbang, kloter 14, 17, 18, wan 19. Nah, kalau beratan tadi kita sudah mengikuti kabarnya, alhamdulillahimu sanak saudara kita datang beribadah haji, hitungannya datang dengan sehat walafiat. Ini kabarnya masih ada beberapa kloter lagi, harapannya sama juga bulik sehat wigas seberataan. Bujur benar, mudah-mudahan juga hajinya membawa keberkahan, gasan keluarga Buhan Sidin, luan juga di Banua kita Lydia lah. Nah, kalau kita masih berisian kabar, hendak disampaikan gasan Buhan Pian selain yang tadi Lydia lah. Tapi kita hendak jeda dulu, jadi gasan kula sabarataan yang penasaran lawan kabar yang berikutnya. Tetap lawan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kalau berataan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, tadi kita sudah mengabarkan beberapa kabar mulai dari titik panas, lawan kabar yang menyenangkan soal kedatangan haji yang kabarnya alhamdulillah sehat walafiat. Bujur benar. Nah, kalau kita lanjutkan kabar, kita masih beisian kabar beberapa lagi kesembuhan pian di Ahad kemarin ini kalau lah Lydia lah. Di kabar yang berikutnya ada kabar mengenai karupuk iwak haruan Lydia. Nah, kalau lah jadi karupuk iwak haruan ini menjadi khas camilan Kalimantan Selatan nang tetap ada sampai wayah ini Lydia. Nah, bujur benar. Siapa orang nang kada ketujuh lawan kerupuk iwak haruan itu pokoknya khas benar oleh-oleh Banua kita. Nah, kabarnya di sini walaupun kerupuk iwak haruan ini banyak peminatnya, termasuk kayak kita nih peminatnya juga ya lo. Cuman gasan bobohan panjual nang usahanya rumahan karena keadaan wah ini perekonomian, lawan fluktuatif nang naik turun tuh jadi hitungannya harus berjuang benar nih. Terus juga tambahannya juga nih soal tantangan cuacanya dua gasan memproduksi. Bujur. Jadi tantangan cuaca wan juga sampai ke fluktuasi harga bahan iwaknya nang alih mungkin Lydia lah. Lydia kabarnya selengkapnya gasan kula seberataan. Inilah karupuk iwak haruan. Camilan khas Kalimantan Selatan nang bahan utamanya iwak haruan sigar. Usaha nang sudah digawi salawas 15 tahun uli Hajah Mas Mangini, jua baisian tantangannya saurang. Dalam produksinya, cuaca nang kadamanantu menjadi tantangan utama. Mengingat, proses mengaringakan karupuk bergantung ke panas matahari nang menggantang. Selain itu, iwak haruan nang ngalih cacariannya, memaksa pelaku usaha memutar akal supaya produksi tetap berjalan. Masyarakat tetap katuju bata tukar. Karupuk iwak haruan Hajah Masbah kada hanya dikatujui warga lokal, tanggal juga dikatujui berbagai wilayah seperti Amuntai, Sampit, sampai Palangkaraya. Hajah Masbah mengatakan, gasan penjualan wayah ini stabil, wan mengalami peningkatan wayah Hari Raya Idul Fitri dijadikan oleh-oleh. Keberlangsungan usaha kecil seperti karupuk iwak haruan ini menjadi perjuangan UMKM di daerah dalam mempertahankan warisan kuliner lokal. Dukungan pemerintah juga diharapkan kawa menjaga eksistensi kearifan lokal.
Nah, kalau tadi kabarnya mengenai kerupuk Yawak Haruan wan jua penjualnya di Banua, tapi disebut Pang penjualan kerupuk wan jua makanan khas lokal ini yang tradisional di Diala, terutama kerupuk Yawak Haruan tadi itu berisi tantangan tersendiri ya kalau gasan ke depannya. Amunnya ibaratkannya hendak menjual kerupuk kan harus kering, amunnya harinya kada panas kayak apa. Habis itu harga bahan bakunya itu tadi. Harapannya semoga stabil supaya nyaman juga gasan kita. Bujur benar. Jadi kita beralih pulang ke kabar yang selanjutnya, dari kerupuk Haruan kita beralih pulang ke Batu Mandi. Nah, di mana Batu Mandi ini rancak terkenal dengan kita lalu tuh biasanya jajaran mandai-mandai. Habis itu ada juga sirup Batu Mandi. Tahu enggak? Nah, habang-habang tuh. Nah, benar. Jadi kabarnya sirup Batu Mandi ini sekalinya dengan era perkembangan zaman yang modern ini, kabarnya masih menjadi pilihan di masyarakat. Masih menjadi primadona. Itu benar. minuman atau sirup satrup Batu Mandi khas desa Batu Mandi Kabupaten Balangan Kulala. Jadi cita rasa khas nang diwariskan turun temurun itu maulah minuman sirup Batu Mandi atau satrup Batu Mandi ini tahan apilan wan jua menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Balangan di Dialah. Nah, kayak apa gerang kabarnya ini gesan kula seberataan. Minuman modern dengan berbagai macam jenis wan rasa, gasan sebagian masyarakat Kalimantan Selatan khususnya Kabupaten Balangan. Satrup Batu Mandi kada sakadar minuman biasa. Tagal menjadi bagian matan tradisi wan kanangan kulawarga salawas bapuluhan tahun. Satrup Batu Mandi dikenal dengan cita rasa nang khas wan sudah lawas ada, yakni matan tahun 1960 sampai wayah ini. Nang ampun usaha Satrup Batu Mandi, Zuhdi mengatakan resep nang dipakai matan bahari sampai wayah ini masih sama. Dalam sehari, Zuhdi bisa memproduksi Satrup Batu Mandi sampai 300 botol seharinya. Proses maulahnya juga masih tradisional, dengan memasak memakai kayu babanam gasan menjaga keaslian rasa. Rasa nang kada berubah menjadi kunci masyarakat tetap memilih Satrup Batu Mandi ini, matan bahari sampai kawah ini. Bahkan Satrup Batu Mandi menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Balangan. Salah seikung pembeli matan Banjarmasin, Bagus mengaku sudah rancak matan bahari manukar Satrup Batu Mandi, marga rasanya nang kada berubah. Satrup Batu Mandi membuktikan bahwa produk tradisional tetap beisian wadah di hati masyarakat. Labih sakadar minuman, Satrup khas Balangan menjadi simbol warisan kuliner daerah nang tetap dijaga wan dilestariakan sampai kawah ini. Nah, kolaboratan tadilah kita ke Batu Mandi nang dimana satrupnya ini sekalinya jadi primadona tuh karena tuh tadi sebutin alasan inya kada berubah rasanya dari zaman bahari sampai kayak ini sama aja. Jadi tuh pangamunnya kayak makanan, produk atau macam-macam tuh harus konsisten. Bujur. Jadi ada warisan rasanya turun temurun di dia lah. Nah, kalau kita masih ada kabar kesembuhan pian di Habar Benua hari ini, namun kita jeda iklan dulu. Jadi kesembuhan kula seberataan nang masih penasaran lah ada kabar apa aja kesembuhan pian pada hari ini. Tetap lambuhan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kolaboratan babuli pulang kita di Habar Banua. Jangan supan bebahasa Banjar. Nah, kalau kita lanjutkan kabar yang berikutnya, ini ada kabar tentang salah satu wisata yang terkenal di Kalimantan Selatan ya. Kalau jadi ini wisata Pasar Terapung Lok Baintan. Siapa gara nang kada tahu ya. Pasti tahu seberataan di dia lah. Jadi kabarnya kalau lah Pasar Terapung Lok Baintan itu nang andakannya di Kabupaten Banjar, itu tetap ada wan memikat perhatian. Wan jua ini menjadi salah satu wisata budaya nang menyuguhkan perpaduan antara keindahan alam wan kearifan lokal di dia lah. Jadi kula penasaran nang kayak apa garang muha hanyar Pasar Terapung dari masa ke masa lah hitungannya. Nah, kita ini bersama gasan buhan pian seberataan. Pajar hanyar manyingsing di langit Lok Baintan Sungai Martapura. Kabut tipis pina menggantung di aliran sungai nang ujungnya ke aliran Sungai Barito, waya jukung-jukung bagarak bagamatan.
Disinilah, di Pasar Terapung Lok Baintan, kehidupan dimulai dengan cara balain. Wayah jam 5 subuh, bubuhan panjual nang kabanyakan binian sudah siap dengan dagangannya. Bubuhannya manata hasil bumi wan masakan rumahan di atas jukung, nang menjadi bagian kada terpisahkan matan kehidupan masyarakat sungai. Suasana palahan sesain rami, jukung sama jukung baparakan, batu tukar di atas banyu, acil-acil tak kurihingan. Kadada bunyi kendaraan, suara banyu wan suara bata tawar haja nang kadangaran. Beragam pilihan bamacam jajualan ada, mulai soto Banjar nang panas-panas, lontong wan santan nang khas, sampai nasi kuning nang liwar nyaman. Bamacam wadai tradisional seperti apam, putu mayang, buah-buahan sigar wan sayuran juga ada di atas jukung bubuhan pambajual, menunjukkan kekayaan alam Banua. Pasar ngini sampai sekitaran jam 9 beisukan. Tagal dalam waktu singkat ngitu, kehidupan nang bermakna tak lihat nyata. Menariknya, di tengah tradisi nang masih ada, sentuhan modern juga hadir. Sejumlah pembajual menerima pembayaran memakai QRIS. Sebuah perubahan nang menunjukkan bahwa pasar terapung kada hanya bertahan, tagal jua beradaptasi dengan zaman. Meski waktu sesain berjalan wan parubahan kada kawa dikulim, pesona pasar terapung Lok Baintan tetap terjaga. Kada sakadar wadah badagang, tetapi menjadi ruang hidup nang menyimpan carita, tradisi, wan kearifan lokal nang kada ternilai. Matan Sungai Martapura, kita belajar bahwa tradisi wan modernitas kada harus saling mengalihakan. Keduanya kawa bajalan baimbai, menjaga masa lalu sambil menyambut masa kaina. Nah, kalau tadi bagusnya informasinya Lydia lah, itu menyuguhkan sebuah wisata terkenal di Banua kita Kalimantan Selatan. Wah, kita berharap semoga terus lestari lah. Wonja bisa mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas kearifan lokalnya. Karena hitungannya itu pang bahkan se-Indonesia nih menyetahu Banjarmasin Pasar terapung pastinya. Ditujuknya. Nah itu kita balik pulang kulalah ke kabar yang selanjutnya soal Piala Dunia. Nah tapi di sini kabarnya Piala Dunia di Kota Banjarbaru. Jadi kabarnya nih Sumarak menonton Piala Dunia di muka Balai Kota Banjarbaru ini berisi ketertarikan surang gasan orang yang ketujuh wan sipak bal atau sepak bola kulaai. Jadi kabarnya selain orang betonton beramian ini, kabarnya ini membawa rezeki juga gasan babuhan pedagang UMKM. Bujur benar. Karena himungnya lagi kulalah, jadi kehadiran penonton yang banyak gitu Lydia lah, itu meningkatkan pendapatan dibandingkan hari biasanya gasan UMKM di sana. Nah kayak apa selengkapnya jadi gasan kula seberataan. Menuntun Piala Dunia di muka Balai Kota Banjarbaru, berhasil mengumpulkan bubuhan nang ketujuan sipak bal. Kegiatan ini juga membawa dampak positif gasan pedagang halus, wan manangah, UMKM, serta panjaja di intangan Balai Kota. Betuyuk warga nang mahibaki muka Balai Kota pas tengah malam, membawa barakat gasan panjaja makanan, minuman, sampai wadai karing wanca camilan di sekitaran lapangan Murjani Banjarbaru. Salah seikung penjual panto Yuyun, yang sudah berjualan di muka Balai Kota salawas 4 tahun, menyampaikan bahwa omset penjualannya meningkat setiap kali ada acara nobar. Inya mengaku bersyukur adanya inisiatif kegiatan seperti ini. Meski jumlah penonton sasain berkurang wayah laga memasuki babak kedua, tapi bubuhan pedagang bersyukur. Barang dagangannya sudah banyak nang payu tumatan panambayan pelaksanaan nobar. Bubuhan pedagang UMKM berharap, pemerintah daerah kawa harus melaksanakan nobar di pertandingan-pertandingan selanjutnya supaya roda perekonomian di Banjarbaru tak harus berpusing. Nah itulah kayak tadi kita sudah mengikuti kabarnya Umah Himung juga sekalinya dari perayaan sedunia ini. UMKM pun terasa juga benaik rezekinya. Semoga hitungannya ini membawa kabar yang baik, membawa berkah dan hitungannya selain gasan Piala Dunia ini, gasan event-event yang selanjutnya ini membawa berkah juga gasan beban. Bujur benar. Ini soal Piala Dunia juga sengkula seberatan mungkin aku nonton Piala Dunia setiap hari juga ada di lapangan TVRI ya di halamannya. Silakan cek aja infonya gasan buhan pena hendak nobar nonton bareng lah. Gelang kawanan menyaksikan kayak
Pak raminya Piala Dunia 2026 Lydia lah. Nah, kalau kita sudah menyampaikan informasi Gestan Buhan Pian di edisi Habar Benua hari ini, dan habis ini kayak jer kami berdua tadi di awal, habis ini ada dialog santai seorang seniman Sinoman Hadroh ya. Kita hendak membahas tentang Sinoman Hadrah yang bukan hanya penyambutan aja. Kayak apa gerang kesenian Lydia lah. Nah, ini dia dialog lengkapnya setelah yang satu ini tetap bersama kami berdua di Habar Benua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula berataan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula seberataan tadi kita sudah menyampaikan habar-habar nanti jadi semangguan ini di Banua kita Kalimantan Selatan. Amunnya kula pina hanya tetonton, pina takutan tak aja habar, kula kawak yang menonton susulan nyala atau live streaming YouTube-nya di TVRI, di YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Nah, habis itu nang kayak kita janjikan di awal tadi, karena kita masuk di sesi pandiran di narasumber kena lah yang dimana kita kena membahas soal apa Garanjar. Nah, jadi kita membahas soal seniman yang berhubungan dengan budaya Banjar, yaitu Sinoman Hadrah. Nah, ulun tahu nih lah, Sinoman Hadrah ini biasa ada di acara pengantinan, ya loh, penyambutan tamu-tamu kehormatan gitu misalnya lah. Tapi kita hendak bertakun kan lebih jelasnya lawan narasumber kita pada hari ini, kayak apa gerang Sinoman Hadrah ini, apa gerang sejarahnya, apa gerang fungsi sebenarnya Lydia lah. Nah, kita hendak berpandiran karena lawan seorang seniman Sinoman Hadrah di Banua yang sudah pasti banyak pengalamannya di kesenian ini Lydia lah. Nah, sudah hadir lombuan kita kulalah, ini ada Bapak Hidayat, seorang seniman Sinoman Hadrah. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kayak apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Himung kita. Sehat malah. Ini habis Hadrah apa tadi, Pak? Sinoman Hadrah. Hari ini job lagi kosong. Lagi kosong. Biasanya full. Biasa full. Nah, makanya kalau di sini kita berpandiran. Bujur, kawasan Panggilannya nih sekitar jam 5 ini ada geladi Pak, langsung jadi jembatan basit. Geser acara kapan, Pak? Esok saya mau kalau salah itu acara pembukaan lomba pramuka. Oh, Sinoman Hadrah juga? Sinoman Hadrah ini ya penyambutannya kan. Wih, rame banget tuh. Biar aja yang lain aja tinggal langsung tunggu di sini. Bujur. Bujur yang ujar lah nih tadi lah Sinoman Hadrah nih kadang melulu yang gasan-gasan usung, pengantin tapi yang hitungannya gasan tamu tadi atau gasan penyambutan acara. Tapi ini tema kita hari ini palah tentang Sinoman Hadrah tuh kabarnya bukan cuma gasan penyambutan aja. Nah, kira-kira tuh kayak apa menurut Bapak? Bujur kada cuma gasan penyambutan aja? Bujur. Apa tuh? Tergantung permintaan yang saya berhajat tiba-tiba. Apa contohnya biasanya, Pak? Acara-acaranya? Kayak ini ada acara resmi misalnya. Minta nanti di pertunjukan pas acara yang pas lagi santai nih, tampilkan kan mereka kayak tari-tari kan, ibaratnya yaudah tampilkan, jadi nggak mesti tamu yang disambut atau nggak mesti pengantin yang dimainkan gitu. Nah, bisa juga ibaratnya model kayak orang datang haji misalkan, bisa aja. Kawa juga sekali orang datang haji Kalau cuma menyambut tamu di acara formal aja atau pengantinan biasanya, tapi bisa sesuai requestan. Atau misalnya kami lah pernah diundang itu waktu acara apa itu kemarin tuh kelulusan dari Unlam tuh kan. Nah, wisuda Unlam. Jadi kan sebenarnya nih menyambut gubernur aja. Gubernur datang. Jadi menyambut direktoratnya aja. Hadrah lah. Jadi buat yang apa itu direktoratnya namanya lah. Gasan babuhan petingginya. Ada juga yang pernah kami ibaratnya, bila kami main. Belum mana kita biar kita menyebut apa-apa, cuma pas waktu acara santai kita ditampilkan. Ibaratnya melihat akan kesenian kita aja nih di acara. Berarti bisa secara berasuk lah hiburan kawa, gasan penyambutan kawa, gasan prosesi orang bakawinan kawa juga. Tapi amunnya berkaitan dengan sejarah, asal muasalnya Sinoman Hadrah ini bahar itu fungsinya kayak apa garang, Pak? Sebenarnya tuh ibaratnya dari pakai yang bawaan raja-raja lah, bangsawan kan ibaratnya. Artinya nih
seorang raja nih datang ke kampung sini, kehimungan nih orang kampungnya kan. Lalu ibaratnya jadi itu ada tabu-tabuhan ibaratnya nih. Jangan ibarat kita berkuciak kan, rajaku datang, rajaku datang. Langsung kehimungan nah ibaratnya. Dipayungi kan ibaratnya. Jadi kan misalkan ada diusung sambatnya, ibaratnya tuh jangan sampai lah batis si raja atau seorang bangsawan nih terjajak tanah saking status setinggi lah. Harganya gitu. Berarti sejarahnya kayak itulah, gara-gara hitungannya raja datang, masyarakat rakyat himung banar lalu jadi menyambut jadinya ini. Nah, hari ini Bapak Hidayat juga mengenakan pakaian yang ini bisa dibilang menyala ini. Ini termasuk pakaian hadrah kah atau kayak apa nih Pak Hidayat? Nah, kalau ini memang hadrah nih, biasanya dipakai di payung. Payung. Yang membawa payung berputar kayak itulah. Jadi misalkan nih penaruh warna hijau nih kan. Si penampakan misalnya baju putih. Iya. Jadi supaya ada warna-warni corak yang timbul kan ibaratnya udah payung pakai baju ini. Tapi kan ada beratan pakai baju kayak ini, Pak. Misalkan payung 2, berarti orang 2 pakai baju ini. Harus sama berarti. Nah, Pak, ini yang kami penasaran juga, kira-kira di posisi grup Sinoman Hadrah tuh ada apa aja nih Pak pemainnya, Pak? Tadi kan ada payung, ada apa lagi tuh, Pak? Ada payung, ada penabuh atau pemukul terbang. Habis itu penari. Itu biasanya sekali tampil berapa orang minimal, Pak? Grupnya tuh? Kalau dimaksimalkan ada, kalau untuk grup kami di grup sepakat sama kami yang bisa dimaksimalkan bisa 30-an. Jadi 30 anggaplah penapuk terbang ada 6 misalkan. Payung misalkan diminta 4, sudah berapa? 10 kan? Iya. 20 sisanya. Penarinya. Penari. Yang paling banyak berapa, Pak? Yang pernah? Kemarin saya pernah itu yang ketemu grup yang banyak anggotanya tuh bukan Marabahan kemarin. Berapa, Pak? Sekitar 70. Masya Allah. Itu biasanya 70 gasan acara apa tuh, Pak? Dan kemarin itu kan permintaan dari dinas kan waktu HUT Provinsi 69. Iya. Saya bacaan diberi amanat menjadi koordinator hadrah Sekalsel kemarin. Jadi udah undang. Kan pertama kan mintanya 1000 payung. Waduh. Nah, jadi kan gak ada mungkin 1000 payung. Karena mungkin lah, Pak. Jadi nggak mungkin karena kan satu grup Sinoman Hadrah itu paling banyak punya payung 6 atau 7. Kemana mencari 1000? Mana sisanya? Iya. Walaupun dikumpulkan satu kalsel pun ibaratnya nggak sampai 1000. Iya. Nah, ganti lagi temanya 1000 terbang. Bu, kita ini Sinoman Hadrah, bukan grup maulid. Iya. Karena kan di Sinoman Hadrah itu paling banyak terbangnya ada 7 atau 6. Kalau di maulid ya bebas sebanyak-banyaknya. Berapa aja ini? Jadi karena kita di Sinoman Hadrah yang kita tampilkan itu adalah penari lawan payung. Jadi kita ambil 1000 penari. Lebih nyaman berarti lagi. Ya udah, kumpulkan. Jadi dari grup ini ada berapa orang, grup ini ada berapa orang. Jadi gimana caranya kumpulkan 1000 penari. Jadi udah sebar undangan kan ke grup-grup lain. Mau minta berapa orang? Angkot aja pun sekampungan gak ada apa. Iya, 1000 targetnya. 70 berapa lah, lah. Pokoknya terserah pian. Itu kan waktu membuat Marabahan kan, membuat ngambangin. Terserah pian, Kak. Iya. Mulai dari yang kekanakan sampai yang tua, angkot seberataan. Yang belum lahir juga bawa. Ngali. Ada kawas artinya. Ngali. Nah, habis itu Pak, tadi kan kita pandiran soal sejarah dari hadrah tuh tadi kan gara-gara menyambut raja dengan segala euforia masyarakat. Amunnya di zaman wayah ini Pak, sebenarnya hadrah itu lebih kemana Pak? Fungsinya, Pak? Fungsinya kalau ya deh tergantung dari grup ini lagi lah. Segrup ini dia biasanya fokus main di pengantin. Setelah disuguhkan ibaratnya untuk main dalam acara formal sejarah acara Polri misalnya canggung. Kenapa Pak? Beda cara mainnya kan? Ya, beda cara mainnya. Mungkin kayak apa itu kan? Biasa pengantinnya nyaman nih. Pas menghadapi di acara formal yang model kayak acara Polri kan kayak kemarin pergantian Kapol Polresta. Ada yang bingung, kayak apa nih kami nih, kayak apa nih? Jadi ada juga yang kalau kabupaten kami ini ya masuk yang tertua lah ibaratnya untuk di Banjarmasin. Grup Sinoman Hadrah sepakat ini kan sama ada orang Buan Banjur sama Mantuil juga tuh. Itu masih yang memegang ibaratnya ya tertua lah. Walaupun sekarang banyak kan yang generasi penerus yang baru-baru gitu nah. Jadi ketika bisakah main acara apa? Gas terus. Apapun jenis acaranya udah palah acara ini gampang.
kapan. Jadi Artinya zaman wah ini fungsinya sudah berkembang juga Pala, menyesuaikan acara apa, wan kesan Iya, apa iya. gitu Pala. Oh, jadi ya untuk Sinoman Hadrah Serongan nih Pak, kira-kira di zaman wah ini nih kami penasaran juga Pala. Kayak Pak, perkembangannya Pak, entah itu dari pemain kali dia lah, atau Minatnya tadi. minatnya, pemainnya, pelestarinya. kalau sekarang mah ibaratnya tuh memang ya kutub-kutupan lah kalau begitu nyambat orang ibaratnya. Nah, kayak Geng, kutub-kutupan, Pak. Kita membangun ya Sinoman Hadrah. Ayo. Karena kan ibaratnya jam ini terbentur dengan jamnya sekolah. Jam kesibukan Nah, jam malah, kesibukan. tawuran. Kita ganti ke hari Minggu sore. Ternyata Minggu sorenya kasih ke perjalanan. So, Ada dikejar ingat lagi. lagi. Dikejar untuk kita pelatihan di sekolah pun ibaratnya nih apa yang namanya school kan? School ya. Setelah habis programnya nggak ada lagi ininya. Oh, Sekarang program ada. Setelah orang lulus, udah. udah. Hilang pula. Hilang school aja tadi. Iya. Iya, Inggi. Akhirnya mau bentuk lagi, mana lagi orangnya? Oh dulu diajari dia hebat mutar payung, dia hebat penari, dia hebat mau terbang. Setelah lulus, hilang lagi. Setelah kita panggil kawan, kita gabung lagi. Ini makanya anggapnya lah nih SMA misalnya lah. Iya. Atas nama SMA nih Iya. hebatnya. Waikum kan pernah sekolah sini nih. Iya. Ulun bang ada kegiatan juga di luar. Akhirnya udah bentuk bahasa lagi. Mencari orang hanyar Iya, lagi, cari orang dilatih hanyar lagi. lagi. Oh. Artinya kutub-kutupan juga sebenarnya Nah, malah. makanya. Jadi Kira-kira- kita tuh lebih sebetulnya kita fokus itu lebih baik kita membangun di kampung, di komplek atau gang. Oh. Jadi orang ngitung itu aja. Jadi orangnya itu aja. Lebih nyaman Nyata juga. itu nah. Jadi misalnya, mau main latihan, dah. Asik ada ya. Nah, orangnya di kampung situ juga. Situ juga itu Kawan punya. disasahi. Bujur. Jadi ngomong di soalan, esok latihan, nah ulun kan dari kareda, yang mantar kareda. Iya, iya. Nah itu kan. Jadi pernah aku rasakan waktu mengajar di Angkatan Muda Sepeda Mutadin dulu kan, waktu sebelum corona. Nggih. Jadi kan latihan kita fokusnya karena acara menyambut wali kota dan bupati se-Indonesia kemarin kan. Nggih. Latihan kita nih. Yo. Kak, ulun kayak hari ini kita turun lah. Kenapa? Anu jaga ading. Kita pulang. Ulun kayak kendaraan kamu hidup. Iya, Jaga benar. rumah aja Masuk malah. bengkel. Kayak rumah tuh buka malah menjaga-jaga. Jadi main dah. Ayo kita seadanya dah. Seadanya kita main. Nah, jadi setelah pas corona kan di nonaktif ke semua kan kegiatan. Ya, bujur, Inggi. Nah, setelah coronanya habis, pemainnya habis Habisan juga. Ada dibentuk kurang kawin, ada yang banakan dulu. Kelawasan parai, kelawasan parai. Nah, lalu Julun jadi ada tetakunan Apa tuh? nih. Tadi Iya. ujar Sidin, Pak Hadrahan ini kan tadinya ada yang nggak menyambut petinggi, ada yang nggak pengantinan. Sebujurnya format dalam penyelenggaraan atau format tampilnya tuh setiap acara tuh beda-beda apa atau kayak apa? Kenapa jadi orang nih imunnya pas gasan acara ini ulun takutan, amunnya acara pengantin ulun biasa. Sebujurnya ada beda format tampil kah apa kisahnya tuh Pak? Ibaratnya tuh kayak piola. Ini kayak gini misalnya kan. Nggih. Nggih. Kita bupandaran di pinggir di muka jalan. Nggih. Ibaratnya aman lo. Nggih. Ketika itu panjang ke sini rasa segan. Nah itu. Oh iya. Berarti lebih ke segannya pala, tapi lebih ke segannya. ibaratkan penampilannya sama aja nih tampilkan. Anu jar orang wah ini itu belum tahu di Medan. Nah, jadinya mungkin belum kenal lawan Medan di sana kayak apa. Kalau pengantin mungkin biasa. Nggih. Malah ini terbiasa. Tapi formatnya sama aja lah, Pak. Format sama. Nah, ibaratnya tuh yang kita yang biasa itu lebih ketat itu ketika menyambut menteri atau nyambut presiden atau wakil presiden. Kenapa? Ketatnya kenapa, Pak? Kenapa? Apa konsep Ketatnya ketat di mulai sini? dari- Mulai dari seluruh tubuh ini kita diperiksa sampai ke Oh. payung. Oh, Sampai ke payung. Sampai ke payung lebih ke diperiksa. protokolnya berarti pala. Protokol. Oh. Nah, di situ kadang gimana lah, kadang jam karet. Jam 2 standby sudah di bandara. Standby aja malah. Mbak Isahnya datang. Beuh. Nggih. Oh, berarti hitungannya lebih ke protokolernya aja, tapi menjaga senang ditampilkan tuh sama aja Sama berarti aja. Ini lah. kadang Nggih. itu yang oleh banget suruh ngelain aja gini dulu. Karena sudah tahu beda acara kayak ini pasti kayak ini. Oh, artinya beda acaranya aja, tapi konsep formatnya Konsep. tuh sama aja penampilannya kayak apa. Oke. Pakemnya ada, tuh malah. ada. Berapa menit Pak biasanya untuk tampilan Sinoman Hadrah nih? Kalau untuk pengantin, ibaratnya tuh misalkan sudah keasikan tuh dihitung menit lagi. Oh, bisa keasikan, Pak? Bisa keasikan. Kayak apa kasihkan Sinoman Hadrah nih, Pak? Ibaratnya itu lah kita dari pengantin misalnya dari muka gang misalnya lah. Nggih. Muka gang atau depan rumah bawa ke pelaminan. Nggih. Atau dari mobil dari parkiran ke pelaminan misalnya gedung kan. Nggih. Udah. Kecuali selama tidak ada EO yang
kayak gini. Iya. Jalan Terus. terus. Oh. Selama syair ada juga malah harus aja lah. Jadi kan kami ini mukul ini kan ya. Bejengak-jenguk kayak lain. Jadi kata ya, udah. Oh, kayak itu. Buahana mukul gin lapar aja malah. Tangan kan padas juga Apalagi terus. kami waktu main tuh mata, oh situ mata bakso. Oh iya. Ngeker dulu malah. Ngeker dulu. Mikir lu mana yang nyaman nih. Nah Kola, ini juga kabarnya Pak Hidayat nih lawan grup hadrahnya tuh suah ke luar kota. Kemana aja Pak? Suah Pak? Kalau yang terjauh kemarin tuh Jakarta. Bapak tuh Pak? Itu menempati ada pentas seni budaya kreatif 2014. Jadi startnya berangkat kami hari Sabtu, tampil di Istana Kepresidenan itu hari Senin. Oh, Istana Kepresidenan malah. Di hadapan siapa tuh Pak tampil di Monas tuh? Waktu itu kalau nggak saya ingat masih SBY kayaknya. Oh, Pak Presiden ini berarti tahun berapa? 2014. 2014-an. Nangis kan pergantian kan. Iya, Enggi. Itu artinya mewakili Kalimantan Selatan malah Kalimantan Selatan. ke pentas itulah. Jadi start kami dari Monas. Wah, Jadi dari Wisma Kalsel nih kan kami nih, ke Monas itu jam 8 sudah ada standby di Monas. Waduh. Jadilah mulai dari hari Sabtu itu ibaratnya kalau nggak salah Sabtu kami sampai di Jakarta itu berangkat dari jam 6. Sampai ke sana hampir jam 8 Wisma Kalsel, naruh tas langsung ke Monas. Besoknya kayak gitu lagi, pulang jam 12 malam. Mah padatnya. Iya. Jadi ulunnya ibaratnya lah di tenda ini duduk, rokok, kopi, tidur. Nanti bangun, kayak gitu lagi. Ulun yang berapa air rabah, masa ke rabah lagi. Time-nya Monas rabat viral. Kayak gini lah. Monas rabat viral. Kamu turang saya dunia. Kayak gini Monas ya. Waktu pertama kali datang Monas, ini Monas nih. Aja 2 hari 3 hari melihat Monas. Kayak ini. Oh, iya berdiam Karena berubah-ubah ya. Sama kayak benar pandang lah. Gitu yang memandangnya itu raba-raba lah. Berarti dari tahun 2014 tuh bahkan dari kepresiden pun sudah Tampil, sudah tampil dan sudah seni budaya Sinoman Hadrah ini sudah mulai dirasa penting, makanya harus ditampilkan. Nah, wah ini Pang Pak, selengan perkembangan zaman, wah ini kan berbagai macam budaya tuh masuk pala. Budaya ada Korea kah, budaya Thailand, macam-macam tari-tarian. Menurut Pian Pak, dari perkembangan zaman semakin tahun semakin yang kesini kayak apa Pak? Eksistensi Sinoman Hadrah nih apakah semakin orang ini budaya kita harus kita lestarikan, lah kasih kita kiau, atau kayak oh yaudah ulun tahu nih udah hai, kayak apa Pak menurut Pian? Memang kebanyakan gitu. Oh ini ya Hadrah udah hai. Oh, banyak gitu. Tapi yang memakai itu jarang wah ini Pak artinya. Yang memakai jarang. Artinya ada juga ibarat sebagian aku umpat Mbak Hadrah aja umpat. Artinya kan ikutnya rombongan. Satu nggak turun, satu hilang semua. Bawaan. Iya, Nah itu yang susahnya. Makanya kan kadang kalau kita disuruh membentuk atau membentuk suatu grup, kita tanyakan dulu niat awal untuk membentuk grup ini apa. Kalau cuma sekedar aku nih umpat hadrah, udah berarti nggak di situ aja. Tapi kalau memang kita mau melestarikan, yuk kita sama-sama. Bingbayan tadi. Pernah juga kan kemarin itu waktu di Bembangin, itu kan memang ada Sinoman Hadrahnya dari tahun berapa kan. Habis itu karena orang-orang sudah meninggalan kan, akhirnya dibangun lagi oleh generasi muda, nggak lama hancur lagi, bangun lagi, hancur lagi. Pas melihat ulun muter payung, waktu di YouTube kan ulun share video di YouTube kan, tarik ini ya sudah. Nah tapi yang namanya orang sana lah, karena masih ada jangan kita menyambut tuh undasnya nih. Iya. Gak segampang itu ngajar kita. Oh iya. Gitu. Karena hitungannya orang itu banyak tadi lah, menibaratkan kadakawa, ibaratkan penarinya ada tapi yang tukang manu payungnya kada harus satu Jadi kan kesatuan. waktu kita ngajar itu hari pertama ngajar itu sound system musuhnya ada. Jadi itu kalau nggak salah itu 15 in sama Twitternya berapa kemarin tuh. Jadi mengarahnya tuh ke tempat kami latihan. Oh, lalu ngalih latihannya. Nah, jadi kan mau nggak mau ditegas sih orang murid nih kan. Ikam pala bujur-bujur hendak kuat di hadrah, kuat di dasarnya. Jadi kayak apa aja musik kurang. Kadang ganggu. Oh iya bujur. Jadi sampai pertemuan ke-1, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, akhirnya
full turun di pelataran. Semakin kami bagus, semakin kencang musik orang. Tapi dah jangan goyah. Anggap jadi latihan ya, ujiannya Ujian paling gimana? Supaya fokus tuh tadi. Iya, supaya tahan juga ketangkasannya. Jadi sempat kemarin tuh kita emosi, cuma emosi ke anak murid kan. Iya. Fokus jujur. Kan mendengar musik kah, mendengarkan terbang kah? Oh itu, ini jar. Ayo. Nangis sih kan. Tapi artinya itu kan upaya kita gak melestarikan budaya kita, akhirnya, lawan seni kita. Karena dia sudah kuat di dasar tadi. Iya. Nyerah dia yang punya musik deh. Akhirnya datang. 4 hadrah. Baru kan, Kalau ikut hadrah. Dia ambil terbang, aku tanya. Dia pukul. Udah tahu pukulan ini, udah ambil terbang, udah jadi bersanding, berasuk. Jadi mati pukulan, taruh sidin sambil merokok, ambil lagi terbang, terserah sidin mau yang mana, sampai akhirnya di pukulan Jambi kemarin tuh, dari situ dia nyerah, sampai sidin bersuara tuh kalau sudah terpukul ini pasang tengahnya langsung, artinya kan kalau untuk kami masih memegang kayak Sindara Bahagia, Gue Sepakat. Terus Sahabat Mantuil itu kami ada memakai pukulan Jambi itu tapakan paling akhir di hadrah. Jadi guni untuk ini kuntau. Jadi sudah terbunyi itu, makanya sambatnya kemarin tuh musuh terbunyi ini pasang tengah. Apa pasang tangan itu artinya? Udah buka bunga. Iya, buka kuntau. Iya. Nah dari situ daripada dia, Tuhan ini kada, Yun anom. Semangat anum juga malah. Padahal orangnya Tuha orangnya. Iya. Nah ternyata ditelusuri, ternyata si Din ini bisa menapak. Cuman basic untuk mengajar nggak bisa. Menggawinya aja sih. Lalu bergabung hasilnya. Nah, jadi kan ibaratnya nih carikan solusi. Seharusnya kayak bubur ikam ini, karena ini Tuhan masih ada harusnya pada izin kayak apa Mang Ulun, kayak apa kai Ulun mau bentuk pulang. Minta arahan. Makanya sih dia menanding suara. Tanding di bawahnya. Tapi tadi bagus juga gasan mau uji ketangkasan para murid palah ya loh. Cuma seorang yang mikir akan kayak apa. Supaya fokus ya. Tapi udah sebujurnya pemain Senaman Hadrah tuh harus fokus benar lah. Memang pertama harus fokus. Harus fokus. Karena mendengarkan masukan iramanya macam-macam. Karena kan bisa siap tari apa aja, entah tari bahasa kembang kah, tari dadap ibaratnya, tirik, itu pasti kan 4 irama. Yang paling alih di pemain mana Pak di Senaman Hadrah nih Pak? Payung kah, penapak kah, atau penari Pak? Menurut Pian? Kalau asal mau belajar sebetulnya cuman di penapakan itu ada yang susah. Apa tuh Pak? Kalau kami menyambat itu pencalukan. Pencaluk? Nah, pencaluk. Karena kan kayak tingkahan ada perasukan. Iya, tapakannya. Terus penggolongan kan ibaratnya ada golongan 2. Iya. Atau bisa juga disambat ma'anak. Nah, si pencalukan itu nggak bisa jalan kecuali yang 4 ini jalan. Jadinya harus mendengarkan dulu nih mana sampai mana sudah, Pak anakan kah sudah atau apa. Kalau lengkap hanya jalan. Biar 10, 15 si calukan nggak ada. Rata pukulan. Amun kayak ini tingkahan masih ada catatannya. Perasukan masih ada catatannya. Dicalukan ada catatan tulis ya tang nondong. Iya. Masuk sini kena di tingkahan, masuk sini kena di perasukan. Sarabakana malah. Sarabakana. Sedangkan caluk ini nggak ada mau kena. Harus main sela. Jadi mereka kayak gini kan. Ini mencaluk Bang lah ini. Nah, habis itu Pak hitungannya Pak, Bapak ini tergabung di apa tadi Sanggar Seni apa Pak? Di Laung Kuning ada. Di Laung Kuning. Nah, Laung Kuning tuh kayak apa Pak? Apakah itu Sanggar Seni atau organisasi yang kayak apa Pak? Di Laung Kuning itu kan organisasi memang wadah untuk melestarikan seni budaya tadi. Jadi kan misalkan nih, ini dari Kuntau nih kan, mungkin dia dulu pernah belajar di mana kan? Anak publik dari kampungnya jauhan nih. Ternyata di sini ada Kuntau juga di pelatihan Kuntau di Laung Kuning. Jadi gabung lah di divisi Kuntau. Tapi Bapak seorang di Laung Kuning ini sebagai apa Pak? Sebenarnya sebagai anggota biasa ya. Tapi menggawi hadrah lah Pak atau menggawi apa Pak? Fokusnya di mana Pak? Dipercayakan oleh ketua kan, Ketua Laung Kuning divisi Banjar untuk pelatih hadrah.
Artinya Lawang Kuning pun juga beberapa kali sempat jadi narasumber sini dia lah. Kita juga bangga berisi kawan-kawan kayak Lawang Kuning yang melestarikan budaya. Apalah. Artinya Hadrah pun juga termasuk bagian dari upaya Lawang Kuning gasa melestarikan budaya juga apalah di Banua ini. Perkembangannya tadi juga kita lihat kalinya kutub-kutupan juga apalah wah ini apalah. Tapi mungkin nih Pak harapan pian kira-kira atau mungkin pesan pian kepada kawanan yang hendak belajar sinoman hadrah atau yang masih hendak mengenal sinoman hadrah ini kayak apa pesan pian Pak untuk ke depannya? Kalau kita pesan misalkan nih mau belajar sinoman hadrah, silakan ya misalnya mau gabung misalnya nih lah gabung di grup ini asa takutan nih. Kada kenal ya. Supan-supan nih. Supan-supan. Udah gabung aja ke Lawang Kuning. Oh inggi. Ada aja pelatihan di sini apa ada. Nah, kayak contoh kan kemarin kan kami ada membangun di angkatan muda kan. Bolehlah kami umpat hadrah. Silakan. Itu ketua angkatan mudanya ada aja ingin ikut latihan sinoman hadrah. Saya itu jasa di Lawang Kuning. Jadi yang mau gabung ya silakan. Karena di Lawang Kuning itu bukan ibaratnya bukan sinoman hadrah aja. Di situ ada musik panting. Macam-macam budaya Banjar. Jadi itu memang dilestarikan dan mudah-mudahan harapannya nih untuk ada dari dinas pariwisata, dinas pendidikan kebudayaan dari pemerintahan bisa memberi amanah kepada divisi Lawang Kuning untuk melaksanakan atau mengamanatkan supaya nih untuk tahun ini event kita adakan misalkan pekan seni budaya. Nah, jadi dikelola oleh Lawang Kuning gitu nah. Harapan itu. Dukungan dari pemerintah. Supaya sama-sama melestarikan budaya Banjar atau seni Banjar ini sama seiring sejalan karena kan Lawang Kuning ingin membangkitkan seni budaya Banjar. Nah, jadi di pariwisata pun ibaratnya harus wani juga menunjangnya. Nah, memfasilitasinya lah ibaratnya. Kolaborasi itu tadi. Bujur benar, Pak. Mungkin beberapa kata atau pesan-kesan pemain atau pelestari sinoman hadrah sampai wayah ini apa, Pak? Ya, mudah-mudahan tetap semangat lah. Amin. Kan ya tadi kan ada acara di Murjani lah. Cuman pesan buahnya melalui chat pribadi ada di grup kan. Kalah menang tuh jangan dipikirkan. Hal biasa. Menang alhamdulillah, kalah bukan masalah. Nah, itu dia. Masya Allah. Wanjo pesannya mungkin semoga tetap semangat gasa melestarikan kebudayaan dan kesenian di Banua Kalimantan Selatan. Amunnya kada kita siapa lagi apalah amunnya kada wayah ini pabila pulang. Bujur benar. Nah, kalau terasa kita sudah di penghujung acara pai hari ini. Pak, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak. Mudah-mudahan sehat selalu, semangat gasan kawan-kawan di sepakat tadi lah. Sepakat lawan juga seberataan pemain sinoman hadrah di Banua semoga semakin terus semangat dalam melestarikan budaya Banjar lah. Bujur benar. Nah, kula berataan itu pang tadi kita lah kada keasaan habis sudah kita waktu kita harapannya hitungannya dari pembahasan ini kita mendapat hasil yang bagus, kita teredukasi bisa sama-sama menjaga budaya Banjar khususnya tuh tadi bahasa Banjar. Bujur benar. Wan juga mudahan bermanfaat tayangan pada hari ini dan terima kasih sudah menonton kami. Akhirnya Ulun Lani Wardana pamit. Ulun Lydia Agustina pohon pamit undur diri, Bapak pamit undur diri juga. Minta rela minta ridho kula lah. Amunnya pina ada tersalah kata dalam penyajian program hari ini. Mohon maaf, mohon direlakan. Wan juga sampai jumpa di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar.